Kabupaten Pacitan atau yang dikenal sebagai Paradise of Java terletak di pesisir pantai selatan Jawa Timur serta berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Selain memiliki pantai-pantai yang indah, gua-gua yang cantik, Pacitan juga memiliki keanekaragaman budaya serta tradisi. Kota Seribu Gua ini juga memiliki peninggalan sejarah berupa banker, bangunan-bangunan khas Belanda, serta mausoleum yang masyarakat Pacitan mengenalnya dengan sebutan Monumen Cinta. Nah, tim Journey of Indigo ini sangat tertarik untuk mengunjunginya. Mausoleum ini terletak di area pemakaman Kucur di tepi Jalan W.R. Supratman, Pacitan. Pada saat tim Joy memasuki mausoleum, kami disambut tulisan Memento Mori yang artinya ingatlah akan kematianmu. Tulisan ini terletak di bagian atas pintu masuk menuju mausoleum. Selain itu ada juga tulisan Ad Perpetuam Rei Memoriam yang artinya sebuah kenang-kenangan abadi. Di sana juga ada tulisan huruf dan angka di bawahnya yang diperkirakan adalah inisial atau kode tertentu yang belum diketahui artinya sampai sekarang. Pada bagian depan dari atap cungkup terdapat tulisan RIP yang artinya rest in peace atau beristirahat dengan tenang. Di bagian atap belakang yang menghadap ke utara tertulis Verlaten maar niet vergeten, yang artinya yang ditinggalkan tetapi tidak terlupakan. Bangunan ini mengadopsi gaya arsitektur Yunani kuno yang dipertegas dengan ornamen lira di bagian bawahnya. Pada bagian nisan terdapat batu pualam yang dihiasi dengan coretan sandi vegineri klasik, dan ini merupakan salah satu misteri yang sulit dipecahkan kala itu. Karena menurut tim Joy, bagian ini adalah misteri dari kisah hubungan antara Mr. Kip dan Jamiyah. Nah, sandi vegineri klasik ini diperkirakan digunakan pertama kali oleh Julio Caesar dan cukup populer pada awal abad ke-19. Mr. Kip ini adalah salah satu orang yang mahir dalam merumuskan serta menggunakan sandi ini. Kira-kira kenapa ya mausoleum ini dibangun? Dan kenapa juga Mr. Kip ini sampai membuatkan mausoleum untuk Jamiyah dengan menggunakan sandi vegineri klasik yang sangat sulit sekali untuk dipecahkan? Mari kita simak pembahasannya bersama Kang Dom, Kang Dodi, serta Kang Dodo di OS3, obrolan santai seputar spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Salam rahayu, rahayu, rahayu. Baik, sahabat Joy, kita ketemu kembali bersama saya sendiri dan juga Kang Dominik, dan di sini juga ada Pak Dedodo. OS3 kita pada malam hari ini yaitu adalah Mausoleum Cinta yang ada di Kabupaten Pacitan. Pernah berapa waktu yang lalu ditelusuri tim Joy, tepatnya di kompleks pemakaman Kucur ya Kang? Ya, di pemakaman Kucur. Di pemakaman Kucur, di situ ada suatu bangunan yang menonjol di antara makam-makam yang lain. Untuk keseruannya seperti apa, kita ulas ceritanya dari tim Joy kemarin sempat menelusuri ke pemakaman tersebut. Baik Kang Dom, bisa cerita tentang Monumen Cinta yang pernah Kang Dom dan tim telusuri waktu itu? Baik Kang Didi, sebelum saya menceritakan soal Monumen Cinta, sebenarnya saya ini sudah tertarik dengan beberapa bangunan yang bercorak bangunan Belanda lah, seperti itu. Pertama kali Pacitan tuh menemukan beberapa bangunan bekas peninggalan kolonial. Contohnya seperti bunker yang waktu itu ada di pesisir pantai
Pancer. Nah, waktu itu saya tinggal di salah satu perumahan di daerah Pancer sana, perumahan Barian. Di sana ada bunker. Nah, ini saya sebenarnya udah lama tertarik soal bangunan ini. Ternyata kolonial Belanda pun juga masuk di kota Pacitan. Nah, ini yang bikin saya bertanya-tanya, ini kapan masuknya Belanda ini masuk di kota Pacitan, kapan? Tinggal di Pacitan cukup lama, itu ada bangunan-bangunan yang lebih menarik. Jadi sampai di dalam itu di dalam hutan di daerah Dadapan itu juga ada bunker yang lebih besar, itu juga menarik. Nah, tapi yang paling menonjol itu di Makam Bujur. Itu ada semacam mausoleum. Kalau dilihat bangunannya itu makamnya orang Belanda. Ternyata di sini tuh sebenarnya bukan makam orang Belanda. Ini makamnya pribumi, cuman dikonsep di gaya Belanda. Masalah saya ini kapan Belanda masuk sampai bikin museum ini menjadi ini ya suatu pertanyaan besar. Dan kemarin saya juga ke sana, juga merasakan energinya di sana. Terus bagaimana sih sebenarnya ceritanya ini? Saya meyakini banyak orang Pacitan sendiri yang juga tidak tahu soal ceritanya. Pastilah, mungkin yang Dodi juga tidak tahu pastinya seperti apa. Ya benar kan? Karena gimana ya? Atau kurang memahami, kurang mengetahui informasinya yang lebih jelas. Mungkin Pak Di sendiri yang sebagai orang Pacitan asli belum juga memahami ini, Pak Di. Memahami itu. Tapi yang jelas di situ ada nilai sejarahnya ya. Ada pasti. Selama itu bangunan ini peninggalan kolonial, di situ pasti ada sejarahnya, itu pasti. Nah, yang saya tertarik nih kapan Belanda masuk di sini, itu yang juga sampai sekarang masih saya gali ya. Dan untuk saat ini kita bicara soal monumen cintanya dulu aja. Nah, tapi ini juga ada korelasinya dengan penjajahan Belanda di Indonesia ya. Terutama untuk di Pacitan ini, kenapa kok masuk Pacitan? Ada sesuatu apa di Pacitan? Kalau sudah ini menceritakan tentang Belanda, berarti umurnya itu sudah mungkin ratusan tahun yang lalu kan ya? Ya benar, pasti ratusan tahun yang lalu. Kan itu juga ditulis kematiannya pun juga di tahun 1901. Jadi itu tahun kematiannya. Berarti semasa hidup itu kan di bawah tahun 1900. 1800-an. Nah, berarti udah berapa ratus tahun gitu. Bisa ditegak dari situ. Nah, kalau untuk cerita-cerita lengkapnya sebenarnya sudah ada di ini ya, di beberapa situs. Di sana juga sudah diceritakan dengan baik. Dan dia juga berdasarkan narasumber dan juga beberapa ilmuwan yang sudah meneliti museumnya Jamiyah ini. Jadi ini sebenarnya ini makamnya pribumi yang namanya Jamiyah. Saya tertarik kenapa sampai dibikinkan museum dan ada rahasia apa di balik ini. Menurut beberapa artikel tuh sudah diceritakan dengan jelas. Ya, memang ini kisah cinta antara seorang Belanda dengan seorang pribumi ya, seperti itu. Karena saking sayangnya ini seperti itu. Cuma yang membuat menarik ini kenapa ini harus sampai dirahasiakan? Seistimewa apa ini yang pribuminya ini gitu. Nah, ini yang bikin saya tertarik sampai saya gali informasinya lewat retrokognisi dan semacamnya, itu akhirnya ini ketemu akhirnya bahwa monumen cinta ini dibangun untuk menghormati atau juga dedikasi saking sayangnya ke seorang pribumi yang bernama Jamiyah. Dia meninggal di usia yang masih muda, 28 tahun. Tapi ini masih misteri ya. Iya. Kematian masih misteri karena di sana juga dituliskan dalam prasastinya ini. Iya. Bahwa dia ini kayak terlempar kotoran gitu. Nah, ini artinya memang susah dipecahkan ya. Sampai dia harus berjuang menuju Gunung Golgota untuk menemui itu. Nah, kalau di kebudayaan orang-orang Kristen, nah itu Gunung Golgota ini adalah gunung di mana Nabi Isa ini disalibkan. Nah, orang kalau mau menuju ke sana tuh memang penuh perjuangan. Nah, ini masih misteri. Banyak yang belum bisa benar-benar diungkapkan dari prasasti ini. Dari segi bangunannya sendiri kan Dok, yang bikin menarik atau bahkan lebih menonjol kan daripada makam-makam yang lain di sana.
Itu dari Kang Dum sendiri itu seperti apa? Kalau saya lebih di ornamennya, jadi bangunannya tuh terdiri dari 6 pilar yang besar-besar itu ya. Dan di bagian bawah tuh ada semacam ornamen kayak dawe gitu ya. Dawe atau semacam lira ya, ini biasanya budayanya orang Yunani. Jadi kalau dilihat tuh kayak, wah ini konsepnya orang Yunani nih, pasti semacam itu. Nah, yang keduanya yang bikin saya menarik itu prasastinya ini. Ini pada awalnya saya kira itu tulisan Belanda ya. Tulisan Belanda yang mudah dipahami atau diterjemahkan dengan mencari di Google misalnya ya, di googling aja nanti ketemulah ini artinya. Ternyata ini sandi. Jadi ini ada sesuatu yang disembunyikan oleh orang Belandanya ini. Berarti banyak rahasia ya, ya ada di rahasia. Dan itu saya gali, akhirnya saya memiliki gambaran dan analisa dari apa yang dilakukan oleh Mr. Gibb ini ya. Jadi saya boleh cerita sedikit nih soal Mr. Gibb-nya ini, orang Belandanya ini. Dulu orang Pacitan tuh karena tidak bisa ngomong Gibb, sebenarnya namanya ini dia Marcus Jacob van Eyck Taman Gibb. Taman Gibb ini keluarga besar misalnya gini, keluarga bangsawan ini ya, keluarga bangsawan. Kalau di Jawa tuh misalnya Harjo Sumarto gitu ya. Nah, Harjo ini marga ya, semacam marga itu. Nanti Harjo Martono, Harjo Suparwo misalnya. Harjo ini kan kayak nama marga. Nah, Taman Gibb ini juga sama, ini kayak semacam nama besar, nama keluarga bangsawan. Namanya sebenarnya ya Marcus Jacob van Eyck Taman Gibb. Tapi karena masyarakat Pacitan tidak bisa bahasa itu tidak bisa, dia bilang kayak Mr. Gibb. Nah, itu nanti juga bisa dicek di Google, itu juga banyak literasi yang mengulas soalnya. Intinya namanya Mr. Gibb itu aja. Nah, Mr. Gibb ini memang kalau dicek secara literasi dia tuh sebenarnya sudah pernah menikah dan dia tinggal di Madiun. Nah, ada beberapa artikel yang menyebutkan bahwa saudaranya Mr. Gibb ini dia juga salah satu menteri kelautannya Hindia Belanda pada saat itu. Jadi Mr. Gibb ini ditugaskan di Kawedanan Pacitan, waktu itu masih Kawedanan. Jadi Pacitan masih Kawedanan. Di Pacitan ini terkenal dengan kelapanya. Jadi di sini memang sengaja ditanamin perkebunan kelapa. Nah, yang mengelola dan yang menjaga semua perkebunan kelapa di Pacitan adalah Mr. Gibb dan juga semua anak buahnya. Ceritanya seperti itu. Dan peran Jamiah itu sendiri sampai dengan Mr. Gibb tadi, karena saya Pacitan dari saya bilangnya Gibb ya, sampai segitunya dibikinkan monumen itu sebagai apa sih? Kemungkinan seperti ini kan, karena untuk menempuh perjalanan dari Madiun, kalau saya membaca dari beberapa literasi itu malah tinggalnya di Maspati. Nah, waktu itu Maspati ini memang masih masuk Madiun, karesidenannya Madiun ya, ikutnya Madiun lah. Iya. Mungkin sama dengan Bandara Ismail di Madiun ya, bukan Magetan, Madiun ya. Kalau ke Pacitan itu dia berjalan kaki dengan timnya, dengan krunya Mr. Gibb ini. Jadi ketika sampai Pacitan tidak mungkin langsung pulang, dia di sana juga berhari-hari nginap dia, nginap atau menunggu dan mengurus perkebunan kelapa ini. Nah, dari situlah dia akhirnya mengenal sosok Jamiah ini sebagai gadis muda yang masih belia, yang dia selalu melayani Mr. Gibb ini. Jadi melayaninya tuh yang saya lihat ini dia lebih ke kebutuhan sehari-hari. Nah, misalnya ini keperluan untuk makan, minum dan semacamnya ini yang menyiapkan ini selalu si Jamiah ini. Dan disitulah muncul perasaan yang lebih, ini seperti itu, jatuh cinta lah semacam itu. Dan yang saya lihat seperti itu, karena saya menggali informasi di makamnya itu yang saya dapat ya. Tapi ini sebenarnya hubungan terlarang dalam arti ini disembunyikan, karena Mr. Gibb ini juga punya anak buah, orang Belanda juga. Nah, ini anak buahnya ini jangan sampai tahu dia seperti itu, karena Mr. Gibb ini sebenarnya di Madiun juga sudah punya istri. Jadi makanya dibikinkan prestasi yang bersari-sari. Betul. Kebetulan Mr. Gibb ini juga bukan orang sembarangan ya, dia juga orang, aku bisa melihatnya dia itu orang pintar.
Dalam arti dia juga menguasai beberapa bahasa mungkin ya. Yeah. Karena untuk sandinya atau prasasti yang ditulis di Batu Kualam itu terkenal pada abad 19-an. Itu zamannya Julius Caesar. Julius Caesar yang kedua itu sangat terkenal ini sandi-sandi ini. Dan yang bisa memecahkan juga nggak sembarangan. Itu terbukti sandi itu sendiri bisa dipecahkan tahun 1990, tepatnya tanggal 2 Oktober. Berarti cukup lama banget kan untuk memecahkan sandi. Lama banget. Sebelumnya juga sudah ada 2 ilmuwan yang terdahulu juga meneliti. Nanti bisa dicari di literasinya. Jadi yang berhasil itu ilmuwannya namanya Remling. Nah, itu dia memecahkan itu juga tidak mudah. Dia pakai bantuan temannya yang menguasai sandi-sandi ini dengan komputer. Jadi saat itu tuh sebenarnya sudah ada komputer, mungkin masih jadul ya. Masih jadul. Jadi dia dipecahkan sandi morsenya itu tidak hanya cukup dari ilmuwan, tapi juga dengan komputer memecahkan itu. Itu dia minta bantuan temannya. Itu yang saya baca dari beberapa literasi seperti itu. Untuk masalah Mister Belandanya ini, Mister Gibb ini, kebenarannya seperti apa kita juga tidak bisa memastikan itu, dan juga tidak ada konfirmasi dari sana. Tapi dari Remling sendiri juga sudah mencari titik temunya itu dari almanaknya bangsawan-bangsawan Belanda yang datang ke Indonesia. Dan itu dicari di almanaknya itu akhirnya ketemu, itu namanya Marcus Jacob van Erp Tamagib. Kemungkinan besar ya orang ini, meskipun ya kita tidak tahu secara pasti ya. Iya. Nah, tapi dari penuturan masyarakat lokal bahwa yang bangun museum ini adalah Mr. Gibb. Nah, ini ada kesamaan. Setelah Remling cari ini kan juga Taman Gibb gitu ya. Nah, itu mungkin ya ilatnya orang Jawa itu kepleset, nggak bisa ngomong Gibb ya, nggak bisa ngomong Gibb akhirnya ya Gibb. Mr. Gibb. Nah, semacam itu. Kalau hasil retronya Kang Doni sendiri, mungkin dari segi bangunannya itu kira-kira dibangun tahun berapa ya? Ini ketika kematian itu dibangun kan? Jadi kematiannya itu kan tahun 1901. Dibangunnya tahun itu. Jadi dibanding dengan bangunan Lawang Sewu itu lebih tua ini. Lawang Sewu itu dibangun sekitar 1904 sampai 1907. Ini sebelum itu, jauh sebelum bangunan Lawang Sewu itu berdiri. Padahal di kota Pacitan sudah ada tempat bersejarah yang lebih tua ya Pak De. Tapi kita sendiri malah tidak tahu ya. Dan yang saya sayangkan ini gini Kang Dodi, bangunan ini ya hanya dibiarkan begitu saja. Kalau saya bilangnya ya ini tidak terawat, tidak terawat. Dan menurut ceritanya si Jamiah sebenarnya masih ada saudara di daerah Saur Ponorogo. Iya. Dan mungkin ahli warisnya ya bisa dibilang ya. Cuman ini tidak tahu nih keberadaannya ini apakah masih ada atau memang sudah tidak ada, dalam arti sudah meninggal gitu ya, karena tahunnya sudah lama dari saudaranya Jamiah ini. Tapi seharusnya ini dapat perhatian khusus dari pariwisata atau mungkin dinas pendidikan ya, atau mungkin dari pemerintah Pacitan sendiri. Bisa dimasukkan ke cagar budaya. Bisa nanti dimasukkan ke cagar budaya. Nah itu nanti masuknya dinas pendidikan dan kebudayaan. Nah itu harusnya juga ini harus merawat ini tuh. Karena ini tuh bagus itu dalam arti ada nilai historinya. Mulai dari masuknya kolonial Belanda ke Pacitan. Nah, itu kan sebagai sumber juga, salah satu sumber. Padahal sudah ratusan tahun. Sudah ratusan tahun dan sudah ada nilai-nilai sejarahnya sendiri di kota Pacitan ini. Tapi ya itu tadi kan untuk saat ini, bahkan saya sendiri mungkin Pak De Dodo belum mengetahui informasi yang lebih jelas dan lebih dalam lagi tentang sejarah-sejarah yang ada di kota Pacitan. Nanti kalau Kang Dodik masuk makamnya si Jamiah ini atau di makam Bujur itu, di gerbangnya tuh nanti di atasnya itu ada tulisan aneh ya, mungkin kalau kita bilang tulisan aneh ya, kayak tulisan Latin atau tulisan apa itu.
Jadi gerbangnya atas itu kan itu ada tulisannya Memento Mori. Artinya ingatlah kematianmu. Ketika masuk itu kita sudah diingatkan dengan tulisan itu. Terus nanti di bawah tangga itu ada cerukan. Nah itu juga ada kayak semacam prasasti gitu ya kan. Huruf-huruf sandi itu juga belum bisa dipecahkan sampai sekarang. Berarti masih banyak ya kan di area pemakaman Kucur itu tempat-tempat yang mungkin menurut tim Joy sendiri itu adalah tempat yang bersejarah. Kalau di makam Kucur setahu saya yang cuma satu tadi ya, atau itu sama yang di sebelah kanan ya, sebelah kanan. Kalau kita masuk berarti sebelah kiri itu ada kayak semacam apa ya, sumur ya, kayak semacam sumur itu. Dan itu saya meyakini ini ada hubungannya dengan ini, ada dengan museumnya ini. Nah, kita juga kurang tahu ya, dan sayangnya saya tidak bisa mendekat karena tempatnya terlalu rimbun ya. Karena tidak dirawat tadi kan ya. Sangat sayang sekali kan ya. Dan nilai sejarah yang sangat apa ya, harus kita jaga, harus kita rawat. Seharusnya kita bisa mengetahui ceritanya lebih detail lagi dengan adanya bangunan yang di sebelahnya. Nah, saya melihatnya di atasnya batu kolam ini pernah diletakkan beberapa mawar di sana. Mungkin ya dari Mr. Gibb ini, gimana Bu perapaannya? Berarti ungkapan isi hati Mr. Gibb kepada si Jamiah tadi ya. Jamiah tadi ya. Itu juga disebutkan dalam prasastinya itu Rose of Sharon. Itu bahasa luar ya. Rose of Sharon itu artinya tuh istilahnya gadis atau perawan itu yang istimewa. Nah, itu perumpamaan bahasa Kiasan. Intinya gini, setelah saya meretro, saya memahami perasaannya Mr. Gibb. Dia sangat kehilangan dan dia harus menuliskan perasaannya ini dalam bentuk prasasti yang itu tidak bisa diketahui oleh anak buahnya Mr. Gibb. Karena Mr. Gibb sendiri sebenarnya sudah berkeluarga. Jadi ini mungkin sangat dirahasiakan, biar tidak bisa semua orang membaca. Hanya orang tertentu yang bisa membaca. Bisa jadi ini istri muda atau kekasihnya ya, ini juga kurang jelas di sini. Tapi aku melihatnya ini bukan istri ya, bukan istri. Ya mungkin dia anggapnya semacam kayak istri, tapi belum benar-benar resmi dinikahi ya. Dan ada beberapa bahasa kiasan di dalam prasastinya ini bahwa dia terlempar kotoran. Nah, ini maksudnya gimana? Ini masih jadi tanda tanya. Aku belum bisa menemukan ini. Karena waktu itu di situ juga nggak lama Pak D. Tanya sekilas. Waktu itu kan siang kan. Waktu itu siang, jadi kita mau berlama-lama di sana juga enggak enak juga, banyak orang nanti kan dilihat. Masih banyak informasi yang tertutup dari Monumen Cinta ini, masih banyak misterinya. Nah intinya bahwa ini adalah memperingati kematian seorang gadis yang benar-benar dicintai seperti itu. Makanya dinamakan Monumen Cinta ya. Begitu dalamnya ya kan perasaannya sampai dibikinkan monumen. Ya mungkin ya karena terlalu sayang. Nah ini yang saya cari lagi sejarahnya Mr. Gibb ini, jejaknya di Madiun, terus dia punya anak berapa. Karena di literasinya juga dicatatkan bahwa dia juga menikah dengan seorang pribumi di Madiun itu. Jadi juga seorang pribumi juga. Nah, itu anaknya tuh ada namanya siapa ya, itu nanti ada di literasi ya, nanti cek aja. Apa yang anaknya itu masih di sini atau di Belanda? Nah ini yang kurang informasinya kurang sangat ini. Ya. Kalau anaknya di sini mungkin tetap di Madiun, mungkin bisa dicari. Ya, dari jejaknya kan bisa dicari. Nanti kalau di Belanda ya mungkin ya. Informasinya kan ada ya ini. Ya. Misalnya anaknya ini pergi ke Belanda tahun berapa itu mungkin ada ya. Yang jelas almanaknya di Belanda tuh sudah ketemu lah dari almanaknya ya. Cuman kita ya untuk kepastiannya tidak bisa memastikan karena sudah terlalu lama nih. Jadi masih banyak misteri-misteri yang perlu kita pecahkan. Seperti yang ada di Monumen Cinta tadi, banyak kata-kata sandi yang harus dipecahkan ya. Tahun 1990 itu sudah dipecahkan, cuman
itu masih kiasan kan, intinya belum benar-benar ini real artinya seperti itu belum. Contohnya gini Bu, Rose of Sharon ini kan masih gerambiang ya artinya Rose of Sharon itu. Terus artinya terlempar kotoran, nah ini juga masih gerambiang. Terus aku harus berjalan ke Bukit Golgota, nah jadi pengobatannya seolah kayak Nabi Isa zaman waktu disalib itu. Pengen ketemu Jamia ini harus melewati itu lah. Ini kan bahasa-bahasa kiasan, belum benar-benar 100% ketemu artinya itu belum. Cuman sudah diterjemahkan sandinya seperti ini. Ada cerita dari masyarakat lokal itu juga ada nanti di literasinya tuh seorang mungkin Belanda juga ya atau mungkin orang luar negeri gitu yang sudah tua. Ketika dia di situ dia baca sandinya tuh, terus dia nangis akhirnya. Dia nangis dan dia pulang dari situ. Nah, ya mungkin lihat ceritanya ini mungkin sangat menyedihkan gitu. Nah, ini masih tertutupi ini, tertutupi rapat ini bener kematiannya itu karena apa ini masih belum terpecahkan, apa karena sakit atau karena gimana. Dan waktu itu saya ngerito kan siang kan, jadi untuk energinya sendiri juga tidak maksimal, kecuali nanti kalau malam di sana kita benar-benar kali informasi nanti akan ketemu oh ini kesakitannya dari jamnya seperti apa misalnya, atau kecintaannya dari Mr. Kid ini seperti apa nanti bisa. Jadi kalau nanti ada yang mediumisasi gitu, setidaknya ada informasi, meskipun dia pakai bahasa Belanda itu masih bisa dicari ketemu ini seperti itu. Berarti dari kota Pacitan sendiri banyak nih peninggalan-peninggalan atau tempat-tempat yang bersejarah ya Pak. Mungkin salah satunya yaitu tadi Monumen Cinta, dan mungkin masih ada yang lain lagi Pak Di. Karena saya sendiri kurang begitu mengetahui dari kota Pacitan sendiri tempatnya di mana saja dan apa saja. Mungkin Pak D karena kan domisili juga di kota Pacitan, lebih paham lah, lebih mengetahui tempat-tempat yang mengandung nilai-nilai sejarah tadi. Ya, saya itu ya bukan asli orang Pacitan ya, tahu yang mana yang bangsa Belanda itu banyak yang di tepi pantai itu banyak yang itu loh apa itu benteng itu sekarang kok hilang, kalau banyak yang hilang. Berarti dulu banyak Pak D? Iya, itu kan buat pertahanan Belanda mungkinan zaman dulu waktu masih untuk melawan Jepang ya, mungkin lautnya masih dekat sini ya, dekat sini. Itu banyak yang hilang, ternyata yaitu Pak D dulu kayak pernah bercerita tuh di tempat ada tugu apa itu? ya itu tugu di perbatasan itu. Itu kemungkinan juga ini ya, Belanda juga ya? Mungkin kemungkinan ya, mungkin monumen buat Belanda atau mungkin zaman kerajaan nggak tahu. Pernah dengar tuh di daerah Selar itu juga naik ya, itu katanya juga ada makam Jepang. Itu berarti bukti bahwa Jepang pun juga sudah masuk di Pacitan. Nah sahabat Zoe, ternyata bukan hanya 1, 2, 3 yang ada di Pacitan ini, banyak bukti-bukti yang diceritakan Pak D, dan juga kalau tadi kalau di Pacitan ini pernah disinggahi sama Belanda atau juga Jepang kan ya. Jadi ini kan ada beberapa benteng yang sudah dibikin oleh Belanda pada saat itu belum sempat digunakan, itu yang salah gitu. Nah, kalau Jepang itu di sini enggak terlalu lama. Jadi ketika masuk di Pacitan, terus tahu-tahu udah ini apa tuh Jepang kacau karena di Pematen itu, terus dia pulang belum sampai benar-benar menguasai Pacitan yang saya lihat kayak gitu. Tapi sudah sempat ada pertikaian antara Belanda dengan Jepang, sudah sempat ada yang gugur juga deh ya. Karena ada makamnya Jepang di sana, cuman belum terlalu lama, intinya seperti itu. Untuk ceritanya cukup sekian kan ya. Nanti kita sambung lagi untuk peninggalan sejarah yang ada di kota Pacitan ya, di kota Pacitan, terutama yang ada hubungannya dengan kolonial Belanda. Ini sangat menarik. Baik sahabat Joy, kita tutup dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahayu.